Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya kata Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu, mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting bagi pertumbuhan iman kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami. Urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Injil Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-14. Firman-Nya berkata demikian. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian sabdanya hari ini yang mengajar dan menasihati kita meresponi peristiwa Natal. Ada banyak cara yang kita buat, kita lakukan dalam meresponi peristiwa kelahiran Kristus di Bethlehem yang sesungguhnya adalah bagian dari karya penyelamatan Allah bagi kita manusia yang berdosa. Ada yang meresponinya itu dengan menghias rumahnya sehingga terlihat rapi ataupun meriah. Ada yang meresponinya dengan makanan-makanan yang berbagai macam, minuman, tapi juga pakaian-pakaian yang baru. Itu oke-oke saja dan sah-sah saja. Tetapi ada hal yang lebih penting yang Tuhan kehendaki bagi kita sebagai umat dalam meresponi karya penyelamatan Allah bagi kita manusia berdosa. Seperti para malaikat ketika mendengar kabar bahwa Kristus sudah lahir, dan terdengarlah suatu pujian di surga yang mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ada dua hal penting menurut ayat ini yang perlu kita responi ketika kita memperingati Natal. Yang pertama ada pada kalimat kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Hal yang pertama yang harusnya kita buat ketika kita meresponi peristiwa Natal, yang pertama adalah kita hidup untuk kemuliaan Allah. Kita hidup bagi kemuliaan Allah. Sehingga apapun yang kita buat, kita kerjakan, kita usahakan, kita terus belajar dan terus berusaha supaya Allah dimuliakan. Sehingga kalau kita bekerja supaya Allah dimuliakan. Ketika kita melayani supaya Allah dimuliakan. Kita bangun keluarga, kita belajar dan berusaha supaya keluarga kita memuliakan Allah. Ketika kita berbisnis, kita belajar dan berusaha supaya bisnis kita memuliakan Allah. Apapun yang kita buat, hendaknya seperti pujian para malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Saya percaya hal ini yang berkenan kepada Tuhan ketika kita meresponi peristiwa Natal. Jadi bukan hanya menghiasi rumah-rumah kita, tapi yang lebih penting adalah adanya suatu komitmen dari kita, adanya suatu kerinduan yang dalam dari kita, bahwa kita mau hidup untuk kemuliaan Allah. Kita hidup bagi kemuliaan Allah. Karena memang sudah sepatutnya dan selayaknya sebagai umat, sebagai orang percaya yang menyadari akan karya penyelamatan Allah bagi kita manusia berdosa. Ketika Yesus harus lahir di kandang yang hina di Bethlehem dan akhirnya berkolaborasi dengan Bukit Golgota yang merupakan satu paket dari karya penyelamatan Allah bagi saudara dan saya, sudah sepatutnya dan selayaknya kita meresponinya itu dengan cara kita hidup untuk kemuliaan Allah. Sehingga apapun yang kita buat dan kerjakan, kita terus belajar dan berusaha supaya itu untuk kemuliaan Allah saja. Yang kedua dalam meresponi peristiwa Natal,
Masih di ayat 14 bagian B, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera itu akan dialami kalau kita berkenan kepadanya. Kita berkenan kepadanya ketika kita percaya dan beriman bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita yang lahir dan mati di Bukit Golgota demi dan untuk penyelamatan kita manusia berdosa. Sehingga ketika kita sadar akan dosa kita, kita bertobat dari dosa kita, dan kita sungguh percaya dan beriman kepada Dia, maka kita hidup berkenan kepadanya. Dan ketika hidup kita berkenan kepadanya, maka kita mengalami damai sejahtera Allah itu. Dan ketika kita mengalami damai sejahtera Allah, barulah kita hidup untuk membawa damai sejahtera itu. Jadi hal yang kedua dalam meresponi peristiwa Natal bagi kita sebagai umat, sebagai orang yang percaya adalah mari kita membawa damai. Kita mengalami damai sejahtera Allah dalam hidup kita, dan setelah kita mengalami itu kita belajar supaya dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita menunaikan tugas dan tanggung jawab, kita selalu membawa atmosfer damai. Karena kita sudah mengalami damai sejahtera itu. Kita peace with God, kita damai dengan Allah, baru kita bisa peace with men, damai dengan sesama kita. Jadi meresponi peristiwa Natal, mari kita hidup rukun dan damai. Kita ingat bahwa Yesus Kristus adalah King of Peace, adalah Raja Damai. Itu berarti bahwa kita pengikut-pengikutnya harusnya punya DNA dari Sang Raja Damai itu. Kenapa Yesus diberi gelar Raja Damai? Karena Dia senang hidup kalau kita hidup damai. Bukan hanya karena Dia mendamaikan antara Allah dan manusia yang tadinya bermusuhan oleh karena dosa, tetapi juga karena Dia senang kalau kita hidup rukun dan damai antara satu dengan yang lain. Jadi meresponi karya penyelamatan Allah melalui peristiwa Natal, mari kita belajar membawa damai. Kita belajar dimanapun kita ada, dimanapun kita bekerja, dimanapun kita melaksanakan tanggung jawab kita dalam keluarga, di mana saja, kita selalu membawa hidup rukun dan damai antara satu dengan yang lain, sehingga kita betul-betul jadi pengikut Yesus yang adalah Raja Damai, karena kita selalu membawa damai dimanapun kita berada. Ini menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Karena itu momentum peristiwa Natal, momentum minggu-minggu Adventus, mari kita berdamai. Kita berdamai dengan sesama kita berdamai dengan siapa saja. Yang selama ini mungkin kita bermusuhan, yang selama ini mungkin kita tidak baku senang satu dengan yang lain. Kita mau belajar untuk mau damai, karena Tuhan kita Raja Damai, sehingga kita harus membawa DNA dari Sang Raja Damai untuk hidup rukun dan damai satu dengan yang lain. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar dan menasihati kami meresponi peristiwa Natal sebagai karya penyelamatan Allah bagi kami manusia berdosa. Tolonglah kami supaya kami meresponinya dengan hidup untuk kemuliaan Allah dan hidup untuk membawa damai. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya.